Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, MWCNU Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu mengadakan kegiatan pembacaan kitab Al-Minhus Saniyah yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Muhammad Aksan yang bertempat di Majelis Ta'lim Al-Ihsaniyah Desa Telagasari, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradat taubata wa harramal israr. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah. Alladzi kang farada kang wajibaken sapa Gusti Allah atau bata ing taubat wa harramalan ngaromaken sapa Gusti Allah al israr ing tetep nglakoni. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illallahu angin Gusti Allah wahdahu lan suwijin Allah la syarika ora ana kang nyekutuni lahu kedua Gusti Allah. Katibul athari kang nulis pirang-pirang bekas. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna sayyidana ing setuhune Gusti kula wa nabiyana lan nabine kula Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu hambane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah safwatul akhyari kang bersih kang suci ning pilihan. Sallallahu muga-muga ngrahmati sapa Gusti Allah wa sallamalan muga-muga paring keselamatan sapa Gusti Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi as-sadatil abrori kang dadi hamba-hamba kang bagus. Wa ba'dulan sawise maca alhamdulillah. Fahadza utawi iki iku ta'likun hubungan ala wasiyati syekh ing atase wasiate syekh al-arif billah Abi Ishaq Ibrahim al-Majbuli tayyaballahu sarahu. Tayyaba muga-muga bagusaken sapa Allah Gusti Allah sarahu ing bekase syekh. Wa ja'alalan muga-muga ndadekaken sapa Gusti Allah al jannata ing swarga qalabahu ing tempat balik syekh wa mathwahu lan tempat terakhir syekh wa nafa'ana lan muga-muga manfaataken ing kula kabeh wal muslimina lan wong muslim bi barokati kelan barakah syekh wa adalan muga-muga balekaken alayya ing atase ingsun wa alaihim lan ing atase wong akeh min sholihi da'watihi saking baguse sholeh dakwah syekh. Wallahu taala as'alu ayang fa'abihi wa ayaj'alahu khalisan liwajhi innahu ala kulli syai'in qadir. Wallaha lan ing Gusti Allah taala as'alu nyuwun sapa ingsun ayang fa'nya manfaataken sapa Gusti Allah bihi kelawan barokah syekh wa ayaj'alahu lan muga-muga ndadekaken sapa Gusti Allah hu ing syekh khalisan wong kang murni diwajihi karena Allah innahu satun Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku qadirun kang kuasa.
Awalul wasiati utawi pertamane wasiat. Alaika ayyuhal akhu, alaika wajib ing atase sira ayyuhal akhu he sedulur bil istiqomati kelan istiqomah fit taubati ing dalam tobat. Jadi membahas tentang masalah tobat. Pembahasan yang pertama, alaika ayyuhal akhu bil istiqomah fit tobat. Wajib bagimu untuk konsisten, untuk terus menerus, untuk istiqomah di dalam melaksanakan tobat. Apakah yang namanya tobat itu? At-taubatu utawi tobat fil lughati ing dalam bahasa iku ar-ruju'u balik. Taubat dari segi bahasa berarti kembali. Yuqalu dan ucapakan taba, kembali, ay roja'a, kembali atau balik. Wa fi syar'i lan ing dalam syara ar-ruju'u balik atau kembali ama saking perkara kana kang ana sapama iku madmuman den sengiti atau den benci fi syar'i ing dalam munggue syara balik ila ma maring perkara huwa kang utaima iku mahmudun dan puji fi syar'i ing dalam munggue syara. Jadi pengertian taubat dari segi bahasa adalah kembali. Yuqalu taba ay roja, diucapkan taba ay roja, berarti kembali. Wa fi syar'i dari segi bahasa ar-ruju'u amakana madmuman fi syar'i, kembali dari sesuatu yang dibenci dalam pandangan syara kepada sesuatu yang dipuji dalam pandangan syara. Jadi yang namanya tobat itu kita kembali dari sesuatu yang kurang bagus menjadi sesuatu yang bagus. Kembali dari sesuatu yang sangat dibenci menjadi sesuatu kepada yang terpuji. Walahalan iku keduene tobat bidayatun ana permulaan wa nihayatun lan ana akhiran. Taubat itu ada awalnya dan ada akhirnya. Fa bidayatuha, maka utawi permulaane tobat iku at-taubatu tobat minal kabairi saking dosa-dosa kang gede, fumasaghairi nuli dosa-dosa kang cilik, fumal makruhati nuli dosa-dosa kang makruh, fumma min khilafil ola nuli saking perbedaane kang pertama. Permulaan dari tobat itu berarti kembali dari mengerjakan dosa-dosa yang besar, kemudian dosa-dosa yang kecil, kemudian dosa-dosa yang makruh, kemudian dosa-dosa yang memang tidak sesuai daripada dosa besar, dosa kecil, dosa yang makruh. Artinya perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan kita harus kembali kepada sesuatu yang terpuji, itu namanya taubat. Tsumma min ru'yatihi nuli saking ngawuri wong al hasanati ing perkara-perkara kang bagus. Tsumma min ru'yatihi nuli saking ngawuri wong annau satuna wa iku soro dadi sapa iku dadi ku ma'dudan kang den persiapaken. Dan bersiapakan apa? Min fuqara izzamani saking fakir-fakir alizaman. Jadi ketika orang itu sudah tobat, maka dia mengetahui bahwa dia akan kembali normal menjadi orang yang fakir. Orang yang fakir itu fakir pada zaman ini, artinya dia tidak melakukan hal-hal yang dibenci. Pokoknya dia murni untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma min ru'yatihi nulis saking ngawren wong ana satune iku sidkun wong kang bener fit taubati ing dalam tobat. Kemudian dia mengetahui bahwa dia adalah orang yang jujur di dalam melaksanakan tobat. Tsumma min kulli khatirin
nuli saking perkara-perkara kang ragu atau wong sing ragu yahturu kang ragu sapa khatir lahu kedewan keduane wong fi ghairi bardatillahi taala ing dalem saliyane perkara-perkara kang den ridone Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tobat ini luar biasa pengertiannya. Jadi dia juga min kulli khatirin yahtaru fi ghairu bardatillah, dia pun juga harus ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang memang Allah tidak meridhoinya. Jadi khawatir itu dia dia pun juga harus tahu bahwa terhadap sesuatu yang memang sesuatu itu adalah bukan merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam bahasa kita ini bahwa yang namanya taubat itu arruju amakana madmuman fisari illa ma huwa mahmudan fisari. Wa amma nihayatuha lan anapun terakhir tobat fataubatu maka utawi tobat iku kullama ghafala nalikane lupa sapa wong an syuhudi rabbih saking nyakseni atau ningal ning Gusti Allah terfatain kelawan sekejape hati. Jadi terakhirnya orang yang tobat itu bagaimana? Kullama ghafala an syuhudi rabbih tarfata'ainin. Jadi dia itu yang namanya orang-orang yang tobat terakhirnya dia lupa dari menyaksikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam sekejap mata. Wa dzakarolan wis nyebutaken sapa al muhaqqikuna wong kang ahli hakikat min ahli thoriqi saking ahli thoriqah atau jalan annaman setune wong nadima kang getin sapa wong ala dzambihi ing atase dosane wong wa tarafalan ngakui sapa wong bi kelawan dambun faqad sohat maka benar-benar sah apa taubatuhu taubate wong. Jadi kalau menurut al-muhaqiqun ya. Jadi apa sih yang namanya tobat? Annaman setune wong, bahwa orang yang mengakui atas dosa-dosanya, orang yang merasa getun terhadap dosa-dosanya dan mengakui terhadap dosa-dosa itu, maka dia termasuk orang yang tobat. Faqad sohat tobatuhu, maka tobatnya sah. Artinya sah juga yang namanya tobat itu sekedar dia nadima, merasa getun, kemudian mengakui bahwa itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang salah, maka itu faqad sohat, maka tobatnya sudah dikatakan sah benar. Ya. Terus, mengapa demikian? Li annallaha, karena satune Gusti Allah taala ikum lam yaqusso ora bakal ngurangi sapa Allah, lam yaqusso ora bakal nyeritakaken sapa Allah alaina ing atase kita fi taubati abina ing dalam taubate bapak kula Said Adam yaiku Nabi Adam alaihi salatu wasalam ilal i'tirafa, kecuali pengakuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menceritakan taubatnya Nabi Adam kecuali sebuah pengakuan. Artinya bahwa taubat itu akan diterima apabila adanya sebuah pengakuan, dan itu pengakuan itu dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam taubatnya diterima karena adanya sebuah iktiraf. Kalau tidak adanya pengakuan, maka taubat itu tidak akan diterima. Jadi punten, kalau seseorang melakukan sebuah kesalahan kemudian taubat, nah yang nanti taubat itu akan diterima apabila adanya sebuah iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Apa pengakuan seorang hamba? Seandainya dia pernah berbuat ini terus, nah itu namanya iktiraf. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu diterima taubatnya karena pengakuannya Nabi Adam alaihissalam
dan dia merasa getun atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Akhirnya taubatnya Nabi Adam itu diterima. Ilal itrafa wa nadma. Falau kana thumma amara zaid thumma amara falau kana maka nalikane ana thumma amara maka nuli terus menerus sapa zaidun wong kang nambeli qasih maring critane Adam alaina ing atase ingsun alaina ing atase ingsun, sekalipun ada orang yang memberikan tambahan tentang ceritanya Nabi Adam, tetap saja bahwa yang namanya tobatnya Sayyid Adam alaihissalam adalah sebuah pengakuan dan dia merasa getun atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Jadi Nabi Adam adanya sebuah pengakuan dan merasa getun bahwa Nabi Adam telah melakukan ini, dan itu adalah akhirnya tobatnya diterima. Wa qaulul ulama ilan utawi dawe ulama, wa qaulul ulama ilan utawi dawe ulama, annaman satuna wong syarata ka nyaratakeun sapa man atau bata ing tobat. Apa nyaratakene? Al iqla'u, adanya ikla. Apa ikla itu? Ikla kerentek ya. Khotir itu kerentek, tapi ikla itu nyopot, Pak. Nyopot. Jadi artinya nyopot itu demikian. Kalau kita pakai baju, copot bajunya, berarti syarat orang yang melakukan, bahwa syarat orang yang tobat itu adanya al-ikla. Al-ikla itu berarti dia itu di dalam ininya tuh mencopot. Copot dari perbuatan ini, copot dari itu namanya tobat itu ya. Wal azmu lan azam. Apa bedanya niat dengan azam? Lah ini wal azmu dan azam. Azam itu ada keinginan. Jadi suatu contoh, ketika kita besok ini mau ke Jakarta, berarti namanya azam. Ya, tetapi kalau kita sudah pagi-pagi kita berangkat, itu niat. Ya, berarti azam itu kan belum dikerjakan, tetapi ada keinginan, itu namanya azam. Nah, taubat itu harus ada yang namanya azmun, keinginan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan, itu namanya azmun ya. Wal azmu alla yauda, wal azmu lan nyengaja alla yauda ing yen to ora bakal balik maning sapa wo. Lah ini namanya tobat. Innama akhadhu bi tarqil istinbat, innama akhadhu setune yen to ngalap sapa sira kabeh hu ing tobat bi tarqil istinbati kelawan jalane adanya sebuah istinbat. Jadi istinbat itu penetapan. Jadi ketika orang itu sudah tobat harus ada yang namanya istinbat, menetapkan bahwa saya menetapkan tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan harus adanya azam. Itu namanya syarat daripada tobat yang dikatakan menurut pendapatnya sebagian ulama. Idin nadimu nalikane utai getun ala sein ingate sesuatu iku min lawazimihi saking kelaziman getun iku al iklau nyopot. Jadi yang namanya nadim itu kan apa nadim? Getun kan? Jadi kalau orang getun itu idin nadimu ya ala sein imin lawazimihi al ikla. Jadi getun terhadap sesuatu kebiasaannya yaitu adalah berupa pencopotan itu. Jadi ketika orang sudah dicopot terjadi adanya sebuah getun. Contoh ya, misalnya baju yang kita senangi kemudian kita lepas. Ini kan artinya an-nadim min lawazimihi al-ikla. Setelahnya baju itu dicopot, berarti ada di dalam diri kita namanya al-lazim ya. Apa an-nadim ya. Rasa getun. Wal azmu utawi azam iku ala yauda yento ora ngulangi maning. Jadi kalau azam itu yang namanya tobat, dia tidak akan mengulangi lagi. Innama wal azmu ala yauda wa ma'lumu anna bit tobati taghfiru huquqallahu wa zalama al abdu linasi. Wa ma'lumun lan den maklumi an-nabi tobati bahwa setune tobat
iku taghfiru ngampura sapa sira, iku taghfiru ngampura apa tobat, iku taghfiru ghafara yaghfiru iku taghfiru ngampura huquqallah ing hak-hake Gusti Allah. Jadi yang namanya tobat itu Allah akan mengampuni hak-haknya orang tersebut. Wa dzalama al-'abdu li nafsihi, wa dzalama lan zalim sapa al-'abdu seorang hamba li nafsihi maring awak dhewe hamba birtika bil ma'asi kelawan nglakoni maksiat. Jadi yang namanya tobat itu an-nabi tobat taghfiru huquqallah satu. Yang kedua, seorang hamba itu merasa zalim, merasa teraniaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Artinya ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, maka di dalam dirinya itu wa dzalama fi nafsihi. Oh iya, kita berbuat dolim untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Itu namanya tobat itu sendiri. Ya. Wa dzalama duna sirki, selainnya syirik. Duna sirki bila selainnya syirik ning Gusti Allah. Jadi wa in kana huwa yarju la dzalmin nafsi edon. Wa in kana sekalipun ana huwa iaiku seorang hamba yarji'u balik ila dzulmin nafsi maring aniaya awake dewek edon seketika. Wa duna huquqil khalqi lan saliyane hak-hake makhluk mimalin saking harta wa ardin lan kekayaan. Artinya demikian. Jadi dia tobat itu dia merasa dirinya zulmun kepada dirinya sendiri, tetapi itu bukan terkait dengan masalah terkait dengan masalah hak makhluk. Jadi kalau hak makhluk tetap harus diselesaikan maksudnya. Contoh misalnya kaitannya dengan hutang piutang. Jadi kaitannya dengan hakul khalqi mimalin wa irdin itu harus tetap diselesaikan. Sekalipun orang tersebut adalah sudah zulmun li nafsihi, merasa dirinya melakukan kesalahan, tetap kalau kaitannya dengan hakul khalqi harus diselesaikan. Tidak bisa dengan adanya dia merasa tobat aniaya dengan dirinya sendiri kemudian tobat, hak terhadap makhluk tidak bisa diselesaikan. Ini bukan termasuk pengertian daripada tobat. Jadi yang dimasukkan pengertian tobat itu kalau orang itu zulmun li nafsihi, ya, merasa dirinya berbuat dosa, kemudian hak-hak yang berkaitan dengan hak manusia baik mimalin wardin tetap harus diselesaikan. Tidak bisa hak-hak manusia itu dibawa dalam pengertian ini, tetap harus diselesaikan. Sama ketika orang itu kan ada ya, jadi ketika ada orang meninggal, maka itu kan pembahasannya mudah-mudahan kaitannya dengan ini minta dimaafkan. Tetapi kalau yang berkaitan dengan hak adami, maka mangga silakan datang kepada keluarganya atau ahli warisnya supaya diselesaikan. Sedikit lagi Kang. Wasaya tilan bakal teka al kalamu pembahasan alima ingatase malin wa ardin insyaallahu taala insyaallah mengharapkan sapa Allah Gusti Allah taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga barangkali mangga silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Bab dari dosa yang besar, dosa kecil, kemudian dosa yang makruh. Di bawahnya duna kabisa. Nah, sedangkan syirik ini kan termasuk dosa yang besar kan? Iya. Kok
Kenapa gitu kan? Di dalam kitabnya ini antara permulaan taubat dengan kita mengakui dosa-dosa besar, dosa kecil, kemudian juga dosa yang makruh, sumber khilaful awal, akan tetapi pembahasan di bawahnya itu dunia syirka tidak mengecualikan dosa gini ya. Jadi fa bidayatuha at-taubatu minal kabair tsumma shaghair tsumma makruhat. Jadi permulaan tobat itu adalah dari dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar ini kemudian dibahas di dalamnya tuna syirki billah. Semua dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh seorang hamba akan bisa adanya sebuah tobat kecuali syirik. Artinya kalau syirik ini tidak bisa masuk dalam pembahasan masalah taubat. Ya. Jadi silakan. Kadang kan orang kan banyak berbuat dosa. Seperti misalnya orang ya dosa besar kan termasuk di dalamnya kan ada zina. Ya, zina kan dosa besar. Tetapi kemudian kan ada rangkaiannya. Kalau memang zina muhson demikian harus dihukum ini lagi. Kemudian dia tobat. Kemudian zina. Itu yang dimaksudkan fa bidayatuha minal kabair. Diawalinya dari dosa-dosa duna syirki, selain daripada syirik. Kalau syirik itu termasuk dosa besar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, makanya di sini fa bidayatuha ya fa bidayatuha atau batu minal kabair tsumma. Nah terus di sini duna syirki bila selain syirik pada Allah. Kalau syirik pada Allah merupakan dosa besar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ya. Jadi di sini dosa. Nah, padahal dosa-dosa besar itu pun juga bisa diawali dari dosa kecil. Kalau dosa kecil terus dilakukan terus, lama-lama akan menjadi banyak. Ketika banyak menjadi besar juga. Nah, di sini maksudnya jadi fabidayatuha diawalinya dari minal atau batu minal kabair, dari dosa yang besar. Terkadang orang kan tidak paham bahwa itu adalah merupakan dosa. Pikirannya tidak dosa saja. Contoh ya, sifat sombong kan merupakan dosa. Tetapi kan orang tidak merasakan bahwa itu adalah merupakan dosa. Kenapa iblis dikeluarkan dari neraka, dari surga ya? Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Apakah iblis itu adalah bagaimana? Iblis itu sebetulnya mengakui Allah. Hanya karena kesombongannya iblis itu bahwa ana khairum minhu khalaqtan min narin wa khalaqtan min. Saya lebih bagus daripada Adam karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dalam pandangan iblis bahwa api lebih bagus daripada tanah, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan arti menyembah kepada Adam, enggak, memberikan sebuah penghormatan kepada Adam. Nah, kenapa dia tidak mau? Kemudian dia diusir karena itu adalah sifat sombong. Jadi kesombongan ini pun adalah sebuah pembahasan. Apakah sombong itu adalah termasuk minal kabair? Nah, makanya di sini sifat-sifat yang kadang-kadang oleh kita tidak terasa itu muncul seperti sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub dan sifat riya. Makanya di sini di dalam kitab Nasul Khibad dijelaskan ada 3 golongan jenis manusia yang beribadah pada Allah. Sinfun ya'budun Allah ala sabilil khafi. Ada segolongan orang yang beribadah kepada Allah hanya karena takut. Dia beribadah takut. Andai kata dia beribadah masuk neraka. Andai kata dia tidak sholat masuk neraka. Andai kata dia tidak puasa masuk neraka. Ini yang ada di dalam pemikirannya bahwa dia beribadah hanya karena rasa takut. Yang kedua, sinfun ya'budun Allah ala sabilir roja. Orang yang beribadah pada Allah karena mengharapkan imbal balik. Adakan dia saya mau sholat ingin masuk surga, puasa ingin masuk surga dan seterusnya.
Jadi apa yang dia lakukan, dia ibadah, hanya ada yang namanya ar-roja, mengharapkan sesuatu, atau imbal balik, atau sebuah jasa. Tetapi golongan yang ketiga ini adalah golongan yang sinfun ya'budunallah ala sabilil mahabbah. Orang yang beribadah kepada Allah karena dasar cinta. Jadi ketika orang itu cinta pada Allah dalam hal ibadah, apapun juga enak. Nah, orang yang cinta di dalam beribadah pada Allah itu yang seperti apa? Seperti kita puasa dengan mengharapkan apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu berarti adanya sebuah rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau kita ibadah, ya, dasarnya cinta, inilah hakikat daripada kita beribadah pada Allah yang sebenarnya. Jadi kalau ibadah hanya dasarnya takut, ibadah dasarnya ingin masuk surga, itu masih dalam deretan yang itu. Tetapi deretan yang paling hebat, orang yang beribadah dasarnya adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, paling hebat itu. Paling hebat itu kan. Kemana saja kalau sudah dasarnya cinta, ini adalah paling hebat. Ya, makanya di sini jadi dalam Nafsul Ibadah dijelaskan ada 3 golongan manusia yang beribadah pada Allah. 1 itu tadi, ya. Barangkali ada yang lain? Mangga, barangkali ada yang mau nambahkan, Pak Kiai. Monggo, barangkali ada yang mau nambahkan. Kang Farhan. Cukup? Ya, karena waktunya sudah jam 12, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi bermanfaat, dan mudah-mudahan juga ini sebagai awal untuk kegiatan mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Alhamdulillah, pembahasan kitab Al-Minhaj Saniyah sudah kita bahas sama-sama, dan terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Hasan yang sudah menerangkan mengenai tentang kitab Al-Minhaj Saniyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diimplementasikan di dalam kegiatan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.